Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Rohim, mahasiswa Universitas Asahan, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang percabangan pada Java pemrograman untuk mata kuliah pemrograman komputer. Nah, percabangan yang akan saya bahas di sini mengenai statement if else. Nah, struktur pada statement if else itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu if, atau bagian di mana terdapat satu kondisi. Nah, if contoh ini ada sebuah toko yang bagi-bagi diskon, dimana apabila belanja lebih dari 100.000 itu akan dapat diskon 10% contoh. Maka if kondisi, nah di kondisi itu belanja 100.000 atau sama dengan 100.000 itu dapat diskon 10%. Nah, diskon 10% nya itu terdapat di aksinya. Nah, jadi kondisinya itu adalah total belanjanya yaitu 100.000 atau lebih, aksinya yaitu dapat diskon 10%, seperti itu. Untuk struktur yang kedua atau bagian yang kedua itu ada if else, di mana terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama itu if yang seperti tadi, contohnya tadi kan apabila belanja 100.000 atau lebih dia akan dapat diskon, di aksinya itu dapat diskon 10%. Nah, di else-nya apabila total belanjanya itu kurang dari 100.000 misalnya, maka di else-nya itu aksinya kita bisa buat tidak dapat diskon, seperti itu. Maka apabila total belanjanya itu tidak memenuhi yang if atau tidak memenuhi 100.000, contoh total belanjanya itu 80%, maka yang akan dijalankan itu yang else-nya, seperti itu. Untuk yang ketiga itu ada struktur yang ketiga itu ada if, else, if, dan else, yaitu 3 kondisi, dimana apabila terdapat contoh tokonya ini bagi-bagi diskonnya banyak gitu. If yang pertama, kondisi yang pertama itu contohnya apabila membeli sebesar 100.000 atau lebih, aksinya dapat diskon 10%. Nah, else if, kita bisa buat else if di sini dengan kondisi misalkan kita belanja lebih dari 250.000, maka aksinya akan dapat diskon sebesar 15% contoh, ya kan? Nah, sedangkan else-nya itu tadi apabila tidak memenuhi if dan else if itu, maka yang akan dijalankan adalah else-nya, yaitu tidak dapat diskon tadi kan. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, kita langsung saja ke pemrogramannya, kita mengcodingnya. Saya di sini menggunakan Apache NetBeans. Di sini langsung saja kita mengcoding. Di sini bisa kita buat integer total, yaitu total belanja kita. Integer total itu sama dengan contoh total belanja kita tadi 100.000. Nah, bisa kita ketikkan di sini show out, enter, kok nggak bisa ya, show out. Di sini mungkin. Oh iya, maaf. Ini kita kurang titik koma, jangan lupa membuat titik koma ya teman-teman, baru bisa buat show out. Nah, show out di sini kita bisa buat belanja sama dengan berapa rupiah tambah total. Oke, coba kita jalankan apakah bisa.
Oke, bisa. Di sini total belanja kita 100.000, di sini muncul belanja kita 100.000. Nah, untuk kondisi yang pertama yaitu kan tadi if ya, teman-teman. Maka kita buat di sini if buka kurung total. Tadi kan contohnya kan diskonnya akan 10% apabila lebih dari atau sama dengan 100.000 ya, teman-teman. 100.000. Sini kita buat kurung awal, kita enter, kemudian kita show out. Nah, di sini apabila belanjanya 100.000 lebih besar dari 100.000 atau sama dengan 100.000, maka akan dapat diskon. Atau kita buat singkatnya jadi dapat diskon 10%. 10% kalau kita jalankan. Nah, maka kita kan belanja 100.000 ini memenuhi if, maka akan dapat diskon. Di sini kita muncul dapat diskon 10% sesuai dengan if-nya tadi. Oke. Nah, di sini saya akan coba membuat harga yang harus kita bayar itu berapa gitu. Total belanja kita 100.000 dapat diskon 10%, maka harga yang harus dibayar itu berapa gitu. Di sini kita bisa buat lagi integer untuk diskonnya. Diskon sama dengan 10% itu kan 10/100 ya, teman-teman. Berarti 10 kita kalikan dengan total, baru kita bagi dengan 100. Nah, jadi totalnya itu kurang diskon. Nah, di sini bisa kita buat show out. Di sini saya lupa buat titik komanya. Show out. Bentar, ini kenapa tidak bisa show out? Apakah ada kesalahan lagi? Oke, bisa. Ini akhir, kita bisa buat akhir sama dengan RP total. Nah, coba kita sini kan belanja 100.000 dapat diskon 10%, maka akhirnya yang harus kita bayar itu berapa? Nah, akhirnya yang harus kita bayar itu 90.000. Di sini ada teman-temannya berhasil ya. Di sini contoh lagi nih, 150.000 deh kita belanja, kan lebih besar dari 100.000 tuh, maka diskon kita itu 10% kita itu 15.000, jadi akhirnya 135.000 seperti itu. Ini untuk kondisi yang pertama berhasil ya, teman-teman. Nah, untuk kondisi yang kedua tadi ada if else. Untuk else nya tadi kan kita apabila tidak memenuhi 100.000 maka tidak dapat diskon ya. Kita bisa buat di sini. Kita bisa buat di sini else should tidak dapat diskon. Oke. Ini kan 150.000 kan masih termasuk ke dalam 100.000. Apabila kita belanja 90.000, coba 90.000 itu kan lebih kecil dari 100.000 ya, teman-teman. Jadi maka tidak dapat diskon yang dijalankan. Yang else-nya ini if-nya tidak dijalankan karena total belanja kita tidak memenuhi si if, maka yang dijalankan adalah else-nya. Nah, ini untuk kondisi yang kedua tadi ya, teman-teman, bagian yang kedua, struktur yang kedua. Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu if, else if, dan else. Di sini kita bisa tinggal tambahin aja, teman-teman. Di sini kita bisa tinggal tambahin else if,
di sini bisa kita copy aja dari sini teman-teman. Tadi kan contoh tadi yang saya berikan kan diskonnya itu ada 2 ya. Ctrl C, kita copy di sini, Ctrl V, kita bisa tutup. Oke. Nah, untuk yang kedua tadi kan contohnya belanja kita itu 200 lebih besar dari 250.000, maka diskonnya itu 15% ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini total belanja kita contohnya 300.000. Apakah diskonnya akan 15%? Oh, ternyata masih 10% ini. Berarti kan 300.000 itu memenuhi lebih besar dari 100.000 teman-teman. Maka yang dijalankan itu if-nya ini, sehingga else if-nya ini tidak dijalankan lagi. Jadi dapat kita rubah, ini kita balik, yang bawah itu 100.000, yang atas 250.000 gitu. Ini 100.000, diskonnya 10%, yang di atas itu 250.000, diskonnya 15%, ini juga 15%. Oke, coba kita jalankan apakah sudah benar. Nah, alhamdulillah sudah benar sini teman-teman. Kita belanja 300.000, dapat diskon 15%, jadi yang harus kita bayar adalah 255.000. Nah, contoh lagi, apabila kita di sini belanja contohnya 200.000 di sini, sudah pasti yang dapat diskon yaitu 10%, sehingga yang harus kita bayar yaitu 180.000. Apabila kita belanja di sini 50.000, maka kita tidak akan dapat diskon manapun. Ya, yang harusnya ini yang dijalankan, tidak dapat diskon di sini ya teman-teman. Nah, sekian untuk penjelasan saya mengenai percabangan statement if else. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan dan pengetikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.